Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya sengaja pagi-pagi meruput ke seorang sahabat. Sebetulnya saya mengenal beliau ini sudah cukup lama. Waktu itu beliau masih di HIPMI ya. Dulu masih di HIPMI ya Mas ya. Tapi belakangan saya mendengar beliau aktif sebagai penggiat dan aktivis sorghum ini. Hal ini saya ingin bertanya kepada beliau. Selamat berjuang Mas Edi Pras. Selamat berjuang Mas Edi, ya. Ini saya meskipun lama tidak bertemu ya. Karena ketika ada dulu aktif di HIPMI itu kita sering ketemu di aktivitas itu, tapi lama tidak ketemu dan belakangan Anda aktif di sorghum ya. Betul. Menurut Anda seperti apa Mas sorghum ini sebagai seorang pengusaha? Sorghum ini adalah sesuatu yang sangat seksi ya. Oh ya. Ketika orang sekarang membicarakan pangan, ya. Sorghum ini adalah solusi yang tepat. Ya. Alternatif sebagai pangan ya. Ya. Karena mudah ditanam dan dengan nilai gizi yang luar biasa baik dibanding bahan-bahan makanan yang lain. Ya. Dan kata petani itu juga tahan penyakit juga ya. Betul, tahan penyakit. Bahkan di beberapa tempat yang ada hama ekor panjang atau monyet itu, dia tidak mau mendekati. Padahal selain itu jagung apa aja semua disikat sama itu. Tapi ternyata mendekati aja nggak mau gitu. Oh gitu ya. Nah ini luar biasa sekali. Saya lihat beberapa keajaiban, saya melihat dengan mata sendiri. Ya. Artinya di Gunung Kidul seperti itu kan banyak monyetnya juga di sana. Itu Betul. tidak mendekat ya. Betul. Bahkan beberapa burung kita coba kasih makan itu, yang lama tidak menetas, tidak bertelur, akhirnya menetas bertelur dan jadi. Oh gitu ya. Nah, yang macet beberapa tahun makan itu bagus. Ya. Akhirnya punya keturunan lagi. Nah, ini mungkin untuk manusia juga baik tentunya kan. Iya. Gitu. Untuk binatang aja bagus ya. Iya bagus. Ini saya tahu sorghum itu sebetulnya kan sejak kecil Mas, karena dulu mbah saya pernah punya lumbung. Iya. Tapi kan sempat habis, bahkan anak saya itu tidak kenal apa itu namanya sorghum atau cantel itu. Cantel ya. Anda melihat sorghum ini bisa jadi bahan makan masa depan bagi Indonesia nggak ini menurut Anda? Sangat bisa sekali, dan ini saya pikir bisa menjadikan kemakmuran sebenarnya kalau mau serius ya. Misalkan orang yang tidak mempunyai lahan sawah, mereka bisa menanam dengan polybag atau pot. Ya. Itu akan sangat mudah untuk berbuah. Apabila satu keluarga menanam 100 polybag, kemudian dibagi 3 periode penanamannya, waktu penanaman. Ya. Di bulan ketiga dia sudah bebas artinya dia sudah mendapatkan makan pengganti beras itu selamanya dalam waktu 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Artinya 1 bulan itu dia akan tercukupi dari hasil panennya itu. Ya. Nah ini kan harusnya masyarakat ataupun pemerintah bisa menjadikan alternatif untuk mencapai kemakmuran yang lebih cepat. Ya. Begitu Pak Argo. Ya. Terakhir Mas di season ini, karena saya berencana ingin secara periodik mengawal Anda, mengikuti aktivitas Anda untuk merealisasikan sorghum itu jadi makanan alternatif di Indonesia ini. Ini harapan Anda seperti apa ini? Ya harapan saya ini, sorghum ini kan menjadi sesuatu jawaban yang ditunggu-tunggu oleh
seluruh rakyat Indonesia bahwa kemakmuran tercapai, kemudian gizi tercapai, bahkan binatang-binatang yang dikasih makan sorghum ini bebas penyakit. Sudah kita coba dari ayam netas, langsung kita kasih begatulnya, sampai akhirnya besar tanpa menggunakan makanan dari toko atau pabrikan. Itu beratnya lebih berat daripada yang biasa diternak, dan mereka sehat-sehat sekali. Cuman memang nggak kelihatan gemuk, tapi begitu dipegang dia akan terasa kenyal atau atos gitu ya. Ya. Jadi program kita ini selain nanam sorghum ini juga hilirisasinya dan residu-residu dari dedak, bekatul, serealnya, kemudian tepungnya semua bermanfaat. Gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Edi. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Siap. Matur nuwun Mas. Sami-sami. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.